Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Putra Kamil dengan NIM S1S12270 dari kelas genap Teknik Informatika Universitas Haluoleo. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi sistem operasi yang telah saya buat mengenai materi mata kuliah sistem operasi yang dibawakan oleh Bapak Natalis Ransi, SSI, MCS. Adapun rangkumannya terdiri dari yang pertama itu berdasarkan referensi dari Operating System Concepts edisi ke-9 oleh Silberschatz, Galvin and Gagne. Dimulai dari bab 1 pendahuluan. Pada bagian ini terdiri dari yang pertama, apa yang dilakukan sistem. 2. Operasi organisasi sistem. 3. Arsitektur sistem operasi. 4. Struktur sistem operasi. 5. Operasi sistem operasi. 6. Manajemen proses. 7. Manajemen memori. 8. Manajemen penyimpanan. Serta yang terakhir, pelindungan dan keamanan. Baiklah, langsung saja. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah program yang bertindak sebagai perantara antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Adapun tujuan sistem operasi, yang pertama, menjalankan program pengguna dan buat penyelesaian masalah pengguna lebih mudah. Yang kedua, membuat sistem komputer nyaman untuk digunakan. Yang ketiga, menggunakan perangkat keras komputer dengan cara yang efisien. Selanjutnya, struktur sistem komputer. Sistem komputer dapat dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, hardware, yang berfungsi menyediakan sumber daya komputasi dasar yang terdiri dari CPU, memori, dan perangkat I/O. Yang kedua, sistem operasi, berfungsi mengontrol dan mengordinasikan penggunaan perangkat keras di antara berbagai aplikasi dan pengguna. Yang ketiga, program aplikasi, berfungsi menentukan cara sumber daya sistem digunakan untuk memecahkan masalah komputasi pengguna yang terdiri dari pengolah kata, kompiler, browser web, sistem basis data, dan video game. Serta yang terakhir, pengguna yang terdiri dari orang, mesin, atau komputer yang lainnya. Selanjutnya, apa yang dilakukan sistem operasi? Yang pertama itu tergantung sudut pandang. Kedua, pengguna menginginkan kenyamanan, kemudahan penggunaan, dan penampilan yang bagus, tidak peduli pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga, tapi komputer bersama seperti mainframe atau mini komputer harus membuat semua pengguna senang. Yang keempat, pengguna mendedikasikan sistem seperti workstation yang memiliki sumber daya khusus tetapi sering menggunakan sumber daya bersama dari server. Yang kelima, komputer genggam miskin sumber daya, dioptimalkan untuk penggunaan dan masa pakai baterai. Yang keenam, beberapa komputer memiliki sedikit atau bahkan tidak ada user interface seperti komputer yang disematkan di perangkat dan automobile. Selanjutnya, organisasi sistem komputer. Pengoperasian sistem komputer terdiri dari 1. Terdiri dari satu atau lebih CPU, pengontrol perangkat terhubung melalui bus umum yang menyediakan akses ke memori bersama. 2. Eksekusi bersamaan dari CPU dan perangkat bersaing untuk siklus memori. Selanjutnya, arsitektur sistem komputer. 1. Sebagian besar sistem menggunakan satu prosesor. Tujuan utama, sebagian besar sistem juga memiliki proses tujuan khusus. Kedua, multiprosesor sistem tumbuh dalam penggunaan dan penting juga dikenal sebagai sistem paralel. Yaitu sistem yang berpasangan erat. Keuntungannya meliputi: pertama, peningkatan throughput, kedua, skala ekonomi, dan terakhir, peningkatan keandalan, degradasi, anggun, atau toleransi kesalahan.
Terdapat dua jenis arsitektur sistem komputer. Yang pertama, multiproses asimetris, di mana setiap prosesor diberi tugas khusus. Yang kedua, multiprocessing simetris, di mana setiap prosesor melakukan semua tugas. Selanjutnya yaitu struktur sistem operasi. Yang pertama itu multiprogramming atau sistem batch, diperlukan untuk efisiensi, yang terdiri dari pengguna tunggal tidak dapat membuat perangkat CPU dan I/O sibuk sepanjang waktu. Kemudian multiprogramming mengatur pekerjaan, kode, dan data sehingga CPU memiliki satu tugas untuk dieksekusi. Lalu subset dari total tugas dalam sistem disimpan dalam memori 1. Kemudian tugas dipilih dan dijalankan melalui penjadwalan pekerjaan. Ketika harus menunggu untuk I/O, misalnya OS beralih ke pekerjaan lain. Kemudian berbagi waktu atau multitasking adalah eksistensi logis di mana CPU beralih pekerjaan begitu sering sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan setiap pekerjaan saat sedang berjalan, atau membuat interaksi komputasi yang diantaranya waktu merespon harus kurang 1 detik. Setiap pengguna memiliki setidaknya satu program yang dijalankan di memori proses. Kemudian jika beberapa pekerjaan siap dijalankan pada waktu yang sama, dilakukan penjadwalan CPU. Kemudian jika proses tidak sesuai dengan memori, maka bertukar menggerakkan mereka masuk dan keluar untuk berlari. Serta yang terakhir, memori memungkinkan eksekusi proses tidak sepenuhnya dalam memori. Kemudian operasi sistem operasi itu didorong oleh interupsi perangkat keras dan perangkat lunak, di mana interupsi perangkat keras oleh salah satu perangkat, lalu interupsi perangkat lunak pengecualian atau perangkap, di mana kesalahan perangkat lunak misalnya pembagian dengan 0, kemudian permintaan layanan sistem operasi, serta masalah proses lainnya termasuk infinity loop, proses memodifikasi satu sama lain atau sistem operasi. Kemudian mode ganda operasi memungkinkan OS untuk melindungi dirinya sendiri dan komponen sistem lainnya, yang terdiri dari mode pengguna dan mode kernel, dan mode bit disediakan oleh perangkat keras, di mana mode bit ini memberikan kemampuan untuk membedakan ketika sistem menjalankan kode pengguna atau kode kernel. Kemudian beberapa instruksi yang ditunjuk sebagai istimewa hanya dapat dieksekusi dalam mode kernel. Kemudian panggilan sistem mengubah mode ke kernel, kembali dari panggilan mengatur ulang ke pengguna. CPU semakin mendukung operasi multimode yang yaitu manajer mesin virtual atau VMM, mode untuk tamu VMS. Selanjutnya, manajemen proses. Terdiri dari proses adalah program yang sedang dieksekusi. Ini adalah unit kerja dalam sistem. Program adalah entitas pasif. Program adalah entitas aktif. Apabila proses membutuhkan sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya, yang terdiri dari CPU, memori, I/O, file, dan inisialisasi data. Kemudian penghentian proses memerlukan pengambilan kembali sumber daya yang dapat digunakan kembali. Lalu proses single thread memiliki satu penghitung program menentukan lokasi instruksi berikutnya untuk dieksekusi, di mana proses mengeksekusi instruksi secara berurutan satu persatu sampai selesai. Kemudian proses multiutas memiliki satu penghitung program perutas. Biasanya sistem memiliki banyak proses, beberapa pengguna, beberapa sistem operasi berjalan secara bersamaan pada satu atau lebih CPU. Konkurensi dengan multiplexing CPU di antara proses dan thread.
Selanjutnya manajemen memori. Dalam manajemen memori ini terdiri dari untuk menjalankan program, semua atau sebagian instruksi harus ada di memori. Kemudian semua atau sebagian data yang dibutuhkan program harus ada di memori. Lalu manajemen memori menentukan apa yang ada di memori dan kapan mengoptimalkan penggunaan CPU dan respon komputer terhadap pengguna. Kemudian aktivitas manajemen memori terdiri dari melacak bagian mana dari memori yang sedang digunakan dan oleh siapa. Kemudian memutuskan proses atau bagiannya dan data mana yang akan masuk dan keluar dari memori. Lalu mengalokasikan dan membatalkan alokasi ruang memori sesuai kebutuhan. Selanjutnya manajemen penyimpanan. OS menyediakan tampilan penyimpanan informasi yang seragam dan logis. Terdiri dari mengabstraksi proses fisik ke unit penyimpanan logis yang terdiri dari tahap mengajukan setiap media dikendalikan oleh perangkat, yaitu disk drive atau tape drive. Kemudian yaitu memvariasikan properti termasuk kecepatan akses, kapasitas, kecepatan transfer data, dan metode akses, baik itu berurutan atau acak. Kemudian manajemen file system, di mana terdiri dari file biasanya disusun dalam direktori. Kemudian kontrol akses pada sebagian besar sistem untuk menentukan siapa yang dapat mengakses apa. Kemudian kegiatan OS meliputi yaitu 1. Membuat dan menghapus file dan direktor. 2. Direktori. Kedua, primitif untuk memanipulasi file dan direktori. Ketiga, memetakan file ke penyimpanan sekunder. Serta yang terakhir, cadangkan file ke media penyimpanan yang stabil atau non-volatil. Selanjutnya, perlindungan dan keamanan. Untuk yang pertama, perlindungan. Perlindungan adalah mekanisme apapun untuk mengontrol akses proses atau pengguna ke sumber daya yang ditentukan oleh OS. Kemudian keamanan. Keamanan yaitu pertahanan sistem terhadap serangan internal dan eksternal yang meliputi kisaran besar, termasuk denial of service, worm, virus, pencurian identitas, dan pencurian layanan. Kemudian sistem umumnya mulanya membedakan di antara pengguna untuk menentukan siapa yang dapat melakukan apa, yaitu terdiri dari identitas pengguna berupa ID pengguna, ID keamanan, termasuk nama dan nomor terkait satu per pengguna. Kemudian ID pengguna kemudian dikaitkan dengan semua file. Proses dari pengguna tersebut untuk menentukan kontrol akses. Kemudian pengenal grup, identitas grup, memungkinkan kumpulan pengguna untuk ditentukan dan dikontrol dan kontrol dikelola. Kemudian juga dikaitkan dengan setiap proses file. Serta yang terakhir, eskalasi hak istimewa, memungkinkan pengguna untuk mengubah ID efektif dengan lebih banyak hak. Selanjutnya kita masuk di bab 2, struktur sistem operasi, yang dalamnya terdiri dari layanan sistem operasi, perancangan dan implementasi sistem operasi, struktur sistem operasi, debugging sistem operasi, dan generasi sistem operasi. Pertama, layanan sistem operasi. Sistem operasi menyediakan layanan bagi pengguna dan program, di mana sistem operasi menyediakan sebuah lingkungan program yang akan dieksekusi, serta sistem operasi menyediakan pengguna layanan untuk menjalankan program dengan cara yang nyaman. Selanjutnya, berikut adalah beberapa layanan yang disediakan oleh sistem operasi, di antaranya 1. Eksekusi program, 2. Operasi I/O atau input-output, 3. Manipulasi sistem file, 4. Komunikasi, 5. Menangani kesalahan, 6. Pengelolaan sumber daya, 7. Perlindungan. Selanjutnya masuk di perancangan dan implementasi sistem operasi. Desain dan implementasi OS tidak dipecahkan, tetapi beberapa pendekatan telah terbukti berhasil. Kemudian, struktur internal sistem operasi yang berbeda dapat sangat bervariasi. Ketiga, mulai desain dengan menentukan tujuan dan spesifikasi, lalu dipengaruhi oleh pilihan perangkat keras dan jenis sistem. Serta yang terakhir, tujuan pengguna dan sasaran sistem. Tujuan pengguna yaitu sistem operasi harus nyaman digunakan, mudah dipelajari, handal, dan
aman, dan cepat. Kemudian sasaran sistem, yaitu sistem operasi harus mudah dirancang, diimplementasikan, dan dipelihara, serta fleksibel, andal, bebas kesalahan, dan efisien. Selanjutnya, struktur sistem operasi. Umumnya, OS adalah program yang sangat besar. Terdapat berbagai cara untuk menyusunnya. Yang pertama itu struktur sederhana seperti MS-DOS, kemudian lebih kompleks seperti Unix, kemudian layered, dan microkernel seperti Match. Selanjutnya yaitu debugging sistem operasi. Mendebug adalah menemukan dan memperbaiki kesalahan atau bug, menghasilkan OS file log berisi informasi kesalahan. Kemudian kegagalan aplikasi dapat menghasilkan pembuangan inti file menangkap memori dari proses. Lalu kegagalan sistem operasi dapat menghasilkan tempat pembuangan sampah file yang berisi memori kernel. Di luar kerusakan, penyetelan kinerja dapat mengoptimalkan kinerja sistem yang terdiri dari terkadang menggunakan daftar jejak kegiatan dicatat untuk dianalisis, kemudian profiling untuk pengambilan sampel, penunjuk instruksi secara berkala untuk mencari tren statistik. Kemudian generasi sistem operasi. Sistem operasi dirancang untuk berjalan di salah satu kelas mesin. Di mana sistem harus dikonfigurasi untuk setiap situs komputer tertentu. Kemudian sysgen program memperoleh informasi mengenai konfigurasi khusus dari sistem perangkat keras, di mana digunakan untuk membangun kernel, terkompilasi khusus sistem, atau sistem taunt, serta dapat menggeneralisasi kode yang lebih efisien daripada satu kernel umum. Kemudian kita masuk di bab 3, yaitu proses, yang terdiri dari konsep proses, penjadwalan proses, penciptaan proses, dan penghentian proses. Yang pertama itu konsep proses. Sebuah sistem operasi menjalankan berbagai program yang terdiri dari sistem batch jobs, sistem pembagian waktu, yaitu user program atau task, kemudian textbooks menggunakan istilah jobs, dan proses hampir bergantian proses, di mana sebuah program dalam eksekusi, kemudian eksekusi program harus maju secara berurutan. Terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kode program disebut juga bagian teks aktivitas saat ini, termasuk penghitung program dan register prosesor. Kemudian stack yang berisi data sementara yang berupa parameter fungsi, alamat pengirim, dan variabel lokal. Kemudian data section mengandung variabel global, serta yang terakhir heap yang berarti memori yang dialokasikan secara dinamis selama waktu berjalan. Kemudian masih bagian dari konsep proses. Program adalah pasif, entitas yang disimpan di disk atau file yang dapat dieksekusi. Kemudian program adalah aktif, yang dimana program menjadi proses ketika file yang dapat dieksekusi dimuat ke dalam memori. Kemudian eksekusi program dimulai melalui klik mouse GUI atau graphic user interface, kemudian entry baris perintah dari namanya, dan lain-lain. Kemudian satu program bisa menjalankan beberapa proses. Selanjutnya penjadwalan proses, di mana penjadwalan proses ini dengan maksimalkan penggunaan CPU, yaitu dengan alihkan proses dengan cepat ke CPU untuk pembagian waktu. Kemudian penjadwalan proses memilih di antara proses yang tersedia untuk eksekusi berikutnya pada CPU, serta mempertahankan penjadwalan antrian proses yang terdiri dari job queue yang mengatur semua proses dalam sistem, kemudian ready queue yang mengatur semua proses yang berada di memori utama siap dan menunggu untuk dieksekusi. Yang terakhir device queue yaitu set proses menunggu perangkat I/O. Serta yang terakhir proses bermigrasi di antara berbagai antrian. Selanjutnya penciptaan proses. Parent proses membuat children proses yang pada gilirannya menciptakan proses lain, membentuk pohon proses. Secara umum, proses diidentifikasi dan dikelola melalui proses identifier atau PID.
Kemudian yang dilakukan dengan opsi berbagi sumber daya dengan tahap, yaitu parent dan children berbagi semua sumber daya. Kemudian cara berikutnya itu children berbagi subset dari sumber daya parent, serta yang cara terakhir parent dan children tidak berbagi sumber daya. Kemudian ada pun opsi eksekusi, yaitu parent dan children mengeksekusi secara bersamaan serta parent menunggu sampai children berhenti. Terakhir, penghentian proses. Proses mengeksekusi pernyataan terakhir dan kemudian meminta sistem operasi untuk menghapusnya menggunakan exit, panggilan sistem, yang dimana akan mengembalikan data status dari child ke parent melalui wait. Kemudian proses sumber daya tidak dialokasikan oleh sistem operasi. Parent dapat menghentikan eksekusi proses child menggunakan abort atau panggilan sistem. Beberapa alasan untuk melakukannya yang terdiri dari satu, child telah melampaui sumber daya yang dialokasikan, kemudian task yang diberikan kepada child tidak lagi diperlukan, parent keluar dan sistem operasi tidak mengizinkan child untuk melanjutkan jika parent berhenti. Selanjutnya masuk di materi berikutnya dengan referensi dari Kitab Sistem Operasi 4.0 oleh Masyarakat Digital Gotong Royong, yang dimulai dari bab 11 yaitu konsep thread. Thread cancellation adalah tugas untuk memberhentikan thread sebelum ia menyelesaikan tugasnya. Thread yang akan diberhentikan disebut target thread. Pemberhentian target thread dapat terjadi melalui dua cara yang berbeda. Yang pertama, asynchronous cancellation, yaitu suatu thread seketika itu juga memberhentikan target thread. Yang kemudian cara berikutnya deferred cancellation, yang mana target thread secara periodik memeriksa apakah dia harus berhenti. Cara ini memperbolehkan target thread untuk memberhentikan dirinya sendiri secara terurut. Selanjutnya terdapat thread pools. Pools adalah cara kerja dengan membuat beberapa thread pada proses startup dan menempatkannya mereka ke pools. Keuntungan thread pools yaitu satu, biasanya lebih cepat untuk melayani permintaan dengan thread yang ada dibanding dengan menunggu thread baru dibuat. Kemudian thread pool membatasi jumlah thread yang ada pada suatu waktu, di mana hal ini penting pada sistem yang tidak dapat mendukung banyak thread yang berjalan secara concurrent. Selanjutnya kita masuk di bab 12 yaitu thread Java. Thread di Linux dianggap sebagai task, di mana sistem call yang dipakai antara lain fork dan clone. Perbedaan antar keduanya adalah clone selain dapat membuat duplikat dari proses induknya seperti fork, juga dapat berbagi ruang alamat yang sama antar proses induk dengan proses anak. Seberapa besar kedua proses tersebut dapat berbagi tergantung banyaknya flag yang ditandai. Java adalah unik karena telah mendukung thread di dalam tingkatan bahasanya. Semua program Java sedikitnya terdiri dari kontrol sebuah thread tunggal dan mempermudah membuat kontrol untuk multiple thread dengan program yang sama. Java juga menyediakan library berupa AP untuk membuat thread, termasuk metode untuk suspend dan resume suatu thread agar thread tidur untuk jangka waktu tertentu dan menghentikan thread yang berjalan. Sebuah Java thread juga mempunyai 4 kemungkinan keadaan, diantaranya new, runnable, lock, dan dead. Perbedaan API untuk mengelola thread seringkali mengganti keadaan thread itu sendiri. Salah satu ciri yang membuat Java menjadi bahasa pemrograman yang ampuh adalah dukungannya terhadap pengembangan aplikasi multithread sebagai bagian yang terpadu dari bahasa. Java merupakan bahasa pemrograman yang pertama kali memiliki dukungan intrinsik terhadap operasi-operasi thread di dalam bahasanya.
Thread di Java dapat dibuat melalui dua cara, yaitu dengan mengextend kelas thread atau dengan mengimplement runnable interface. Siklus hidupnya dapat melewati 6 tahap, yaitu born baru dibuat, ready yaitu method start dipanggil, kemudian running itu diproses, kemudian ada block, wait itu method wait dipanggil sampai menunggu notify atau notify all, sleep selama millisecond yang ditentukan, dan dead terminasi. Untuk beberapa kemudahan dan alasan keamanan, beberapa thread dapat digabungkan ke dalam sebuah thread group. Dalam thread group yang sama, sebuah thread dapat memanipulasi thread lain dalam grup tersebut. Thread dalam thread group tersebut dapat dimanage dengan mudah. Untuk menterminasi thread terdapat berbagai cara, antara lain dengan memanggil thread interrupt, thread stop, dan thread destroy. Jika sebuah thread di interrupt, maka seharusnya thread tersebut melepas segala sumber daya yang dimilikinya. Kedua cara lainnya tidak aman digunakan karena berpotensi menyebabkan deadlock. Selanjutnya masuk di bab 13, yaitu konsep penjadwalan. Sebuah proses ketika sedang dieksekusi ditempatkan pada antrian yang sama. Di sini ada dua kelas besar dari antrian dalam sebuah sistem operasi. Terdiri dari permintaan antrian MK dan ready queue. Ready queue memuat semua proses yang siap untuk dieksekusi dan yang sedang menunggu untuk dijalankan pada CPU. Kemudian PCB dapat digunakan untuk mencatat sebuah ready queue. Penjadwalan long term adalah pilihan dari proses-proses untuk diberi izin menjalankan CPU. Normalnya penjadwalan long term memiliki pengaruh yang sangat besar bagi penempatan sumber daya, terutama manajemen memori. Penjadwalan short term adalah pilihan dari satu proses dari ready queue. Sebuah proses ketika sedang tidak dieksekusi ditempatkan pada antrian yang sama. Di sini ada dua kelas besar dari antrian dalam sebuah sistem operasi, yaitu permintaan antrian MK dan ready queue. Ready queue memuat semua proses yang siap untuk dieksekusi dan yang sedang menunggu untuk dijalankan pada CPU. PCB dapat digunakan untuk mencatat sebuah ready queue. Kemudian penjadwalan long term adalah pilihan dari proses-proses untuk diberikan izin menjalankan CPU. Normalnya penjadwalan long term memiliki pengaruh yang sangat besar bagi penempatan sumber daya, terutama manajemen memori. Kemudian penjadwalan short term adalah pilihan dari satu proses dari ready queue. Selanjutnya masuk di bab 14, yaitu penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari dua siklus, yaitu MK burst dan CPU burst yang dilakukan bergantian hingga proses selesai. Kemudian penjadwalan CPU mungkin dijalankan ketika proses pertama running, waiting time, kemudian running ready state, kemudian waiting ready state, serta terminate. Selanjutnya masuk di bab 15, algoritma penjadwalan 1. Algoritma diperlukan untuk mengatur giliran proses-proses di ready queue yang mengantri untuk dialokasikan ke CPU. Terdapat berbagai macam algoritma, antara lain first come first serve. Algoritma ini mendahulukan proses yang lebih dahulu datang. Kelemahannya waiting time rata-rata cukup lama. Kemudian shortest job first. Algoritma ini mendahulukan proses dengan CPU burst terkecil yang akan mengurangi waiting time rata-rata. Kemudian priority. Algoritma ini mendahulukan proses terbesar. Kelemahannya proses kecil tidak mendapat jatah CPU. Hal ini dapat diatasi dengan aging, yaitu semakin lama menunggu prioritas semakin tinggi.
Kemudian Rodi Robin, algoritma ini menggilir proses-proses yang ada di antrian dengan jatah time kuantum yang sama. Jika waktu habis, CPU dialokasikan ke proses selanjutnya. Kemudian ada yang namanya multi-level queue, di mana algoritma ini membagi beberapa antrian yang akan diberi prioritas berdasarkan tingkatan. Tingkatan lebih tinggi menjadi prioritas utama, serta yang terakhir multi-level feedback queue. Pada dasarnya sama dengan multi-level queue, bedanya pada algoritma ini diizinkan untuk pindah antrian. Kemudian masuk di bab 16, algoritma penjadwalan 2. Telah dibahas mengenai penjadwalan prosesor jamak, penjadwalan waktu nyata, penjadwalan thread, penjadwalan Java, serta evaluasi algoritma. Penjadwalan CPU pada proses jamak dibagi menjadi dua, yaitu proses jamak asimetris dan proses jamak simetris. Semua sistem operasi modern mendukung proses jamak simetris, termasuk Windows XP, Windows 2000, Solaris, Linux, dan Mac OS. Proses waktu nyata adalah proses yang memiliki batasan waktu. Ciri-ciri proses waktu nyata yaitu deterministik yang bersifat primitif, responsif, dan sulit berkolaborasi dengan virtual machine dan sistem operasi prosesor jamak. Sistem waktu nyata dapat dibagi dua, yaitu sistem hard real time dan sistem soft real time. Selanjutnya ada dua jenis thread, yaitu kernel thread dan user thread. Kernel thread dijadwalkan oleh sistem operasi, sedangkan user thread dijadwalkan oleh perpustakaan thread. Perpustakaan thread menyediakan 3 jenis penjadwalan, yaitu schedule seperti ini, schedule FIFO, schedule RR, schedule order. Java mendukung konsep multithreading, di mana penjadwalan thread pada Java menggunakan konsep round robin dan FIFO. Kriteria kinerja algoritma yang baik adalah 1. Maksimalisasi utilisasi CPU dengan respon time maksimal sama dengan 1 detik. Kemudian maksimalisasi throughput sehingga rata-rata turnaround time menjadi sebanding terhadap total waktu eksekusi. Setelah yang terakhir ada 4 metode evaluasi untuk memenuhi kriteria tersebut, yaitu permodelan, deterministik, model antrian, simulasi, dan implementasi. Setelah yang terakhir itu di bab 17, manajemen proses Linux. Kernel Linux menguasai dan mengatur proses berdasarkan nomor proses identification number atau PID, sedangkan informasi tentang setiap proses disimpan pada deskriptor proses. Deskriptor proses merupakan struktur data yang memiliki beberapa status, yaitu task running, task interruptible, task uninterruptible, task stop, dan task zombie. Linux menyediakan dua sistem call, yaitu fork dan clone. Fork memiliki fungsi untuk menduplikasi proses di mana proses anak yang dihasilkan bersifat independen. Sedangkan fungsi clone selain menduplikasi dari proses induk juga mengizinkan terjadinya proses berbagi ruang alamat antara proses anak dengan proses induk. Sinkronisasi kernel Linux dilakukan dengan dua solusi, yaitu pertama dengan membuat normal kernel yang bersifat kode non-preemptible akan muncul salah satu dari 3 aksi, yaitu interupsi, page fault, dan kernel code memanggil penjadwalannya sendiri. Kemudian 2 dengan menyediakan interupsi pada critical section muncul. Kemudian penjadwalan proses Linux dilakukan dengan menggunakan teknik prioritas, sebuah algoritma yang berdasarkan pada kupon, dengan aturan bahwa setiap proses akan memiliki kupon, di mana pada suatu saat kupon akan habis dan mengakibatkan tertundanya proses tersebut. Sekian pemaparan saya mengenai rangkuman materi sistem operasi yang dibawakan oleh Bapak Natalis Ransyah, SSI MCS. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.